kerinduan-Mu bagi kami. Dalam pujian penyembahan Engkau bertata dan Engkau menyatakan dalam setiap hati kami apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami. Saat ini kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan kode ruangan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Dan kami sambut pesan-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar pesan Tuhan bersama, katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini hari yang ke-29. Jujur setiap kali saya datang itu sesungguhnya saya kosong. Karena saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau tunjukkan, Tuhan mau nyatakan. Hari yang ke-29, dari hari pertama sampai 28 mengendap semua. Saya simpan di alam bawah sadar. Mungkin saya perlu menjelaskan saudara yang tentang alam bawah sadar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana setiap firman itu masuk ke alam bawah sadar. Dan itu harus saudara praktekkan. Bagaimana firman Tuhan yang disampaikan atau apa yang saudara baca itu bisa masuk mengendap. Tidak semua memang yang kita baca, kita dengar bisa semua masuk. Ketika sesuatu yang menggores hati kita. Entah saudara mendengar itu sebagai hikmat pengertian, tapi sesuatu yang gores. Itu yang dikatakan bahwa Allah itu pada zaman Musa naik ke Gunung Sinai itu mendapatkan 2 loh batu, dan 2 loh batu itu ditulis dengan jari Tuhan. Nah sekarang loh batu itu ada di hati saudara. Maka saya kalau belajar firman itu saya mendengar dengan khotbah itu saya dengar dan sampai nyentuh. Kalau sudah nyentuh di sini gores, tidak pernah lupa saya. Dan apa yang Tuhan teguhkan, sebagaimana hal-hal yang saya dapat, ada pernyataan-pernyataan yang betul-betul itu menggores. Itu disimpan di alam bawah sadar. Benar-benar ngena itu saudara. Dan saudara ngerti, ibaratnya orang itu begini, aku ngerti ini, benar ini. Oh itu nyimpen saudara. Nah itu bahan Anda mengajar orang. Mengajar orang itu bukan karena saudara seperti sekolah tahu ngapalin terus Anda ajar. Itu guru itu. Tapi guru yang sudah luar kepala itu udah jadi hidupnya. Nah itu yang Tuhan inginkan supaya kita menerima apa yang ditulis Tuhan di loh batu, yaitu hati kita. Semua rahasia-rahasia kerajaan surga itu mengendap. Nah ketika sudah di alam bawah sadar kita mengendap, itu nanti ada waktunya tiba-tiba saudara buka. Ketika saudara buka ditambahi lagi sama Tuhan. Makanya berilah maka engkau diberi. Kalau saudara mengajar seseorang, menasihati seseorang, ketika saudara menasihati dengan apa yang Roh Kudus taruh ya di alam bawah sadar naik, saudara akan ditambahkan lagi. Orang yang banyak mengajar, banyak menasihati, banyak merenungkan, itu ditambah-tambahkan terus. Katakan amin. Maka saya senang sekali mengajar, saya senang sekali omong-omong ngobrol sama orang, duduk bersama begini. Ngomongnya pertama ngomong biasa, tiba-tiba tersusunlah satu pelajaran Tuhan dalam kehidupan kamu. Nah itu membekas saudara. Nah Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah kembali, jadi saya selalu kosong dan Tuhan isi. Sebagaimana saat ini. Buka dalam 2 Korintus 12.
Itu nanti bisa dipraktekkan di praktek kehidupan saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang mendapatkan mungkin orang konseling atau anak kita, semua dapat hikmatnya keluar semua. Dan itu semua dari firman keluar. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan apa saudara? Penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Katakan amin. Berarti penglihatan dan penyataan ada enggak? Ada. Caranya bagaimana? Caranya saudara harus menerimanya dengan iman, membuka mata roh. Nah, mata roh itu bisa mudah terbuka dengan salah satu karunia yang Tuhan berikan, yaitu bahasa roh. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berbahasa roh lebih dari semua orang. Kira-kira bagaimana? Bayangin. Tapi yang terjadi hari ini, bahasa roh sedang dibunuh, ditutup. Di tempat ini tidak akan pernah ditutup. Karena itu bahasa surga. Nah, saya sedang menggumulkan untuk saya mengeluarkan bahasa surga. Misalkan kan sering, Pak tolong doakan, misalkan di pernikahan ulang tahun gitu ya, dipanggil pendeta Fabianus begitu. Saya berdoa dulu, tapi saya mau semua minta izinkan saya untuk berdoa dengan bahasa surga dulu. Atau mungkin di mana ya, di perkumpulan. Coba saya mau menunjukkan orang ada bahasa surga. Karena ketika orang memimpin berdoa dengan bahasa mereka, ya saya gak ngerti juga kok. Betul? Pernah dengar gak orang mimpin doa, Anda gak tahu tau, gak ngerti tau. Karena bahasanya asing tau. Tapi saudara amin begitu. Gitu. Nah, kenapa gak kita berani juga? Saya pikir sudah saatnya saudara. Tuhan akan membuka semua yang tersembunyi, ya, semua yang tidak pernah dilihat mata itu akan dibuka. Yaitu bahasa surga. Jangan berkecil hati kalau Bapak Ibu Saudara dianggap apa yang kita punya ini sesat, biarkan. Sesat tidaknya apa yang kita terima itu kita tahu ke arah mana hidup kita. Orang tanya, Bapak bahasa roh Bapak itu benar atau tidak? Benar. Kenapa? Iman. Bahasa roh itu menguatkan saya. Mungkin Anda berkata, itu tidak sama Pak, saya tidak debat doktrin. Yang saya mau saya alami. Dan saya sudah mengalami. Dan bahasa roh itu membuka cakrawala saya. Itu kalau bahasa aura, itu cakranya dibuka. Sedangkan orang dunia saja, indera keenam bisa kok. Karena dibuka. Nah di dalam Tuhan Yesus, Tuhan beri karunia itu. Gak usah belajar. Saudara gak usah belajar. Hanya percaya, buka hati, latih. Bahasa roh, Anda semakin banyak bahasa roh, maka antena surgamu kuat. Yang bahasa roh yang ngerti pasti ngalami. Dan itu nyata. Maka itu perlu kita menunjukkan, jangan malu. Bahasa surga itu justru membuat orang, loh kok ada ya? Maka itu ketika kita menyembah dengan bahasa roh ini, wah saudara, urapan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Menyembah dengan bahasa roh boleh, tapi mengajar dengan bahasa roh tidak boleh. Bagaimana saudara bisa tahu apa yang saya ajar kalau saya bahasa roh? Huria pasik kiri masik ya, hari isu yore masik ya ramata kasih hinna karama. 1 jam. Gereja-gereja minta maaf, salah mengerti. Yang dilarang Rasul Paulus mengajar dengan bahasa roh. Tapi menyembah dengan bahasa apapun silakan. Karena hanya engkau dan Bapa. Dan bahasa roh setan tidak tahu. Semua bahasa setan tahu. Bahasa apa saudara? Bahasa manusia setan tahu. Tapi satu bahasa, yaitu bahasa surga, hanya Allah dan kita yang berhubungan. Karena roh kita menyembah, berdoa kepada Allah. Dan itu menguatkan kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah saudara pesimis dengan penglihatan, tapi harus diuji. Orang yang mendapat penglihatan harus seperti Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus ada seorang yang ahli Taurat dan dia sangat menguasai firman Tuhan. Dia belajar 3 tahun di Arab, dia belajar bagaimana kebenaran demi kebenaran dan Roh Kudus menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Kerasulan Rasul Paulus itu bukan dari Tuhan Yesus secara langsung, tapi oleh Roh Kudus dinyatakan oleh penglihatan kepada Tuhan Yesus dan diakui oleh 12 rasul bahwa dia rasul. Salaman, kok bisa? Luar biasa. Maka tidak semua, jangan pernah dengar penglihatan-penglihatan yang di YouTube, ya, karena saudara tidak mengerti orang itu. Tapi kalau apa yang disampaikan penglihatan itu berkenaan dengan kedatangan Tuhan Yesus, kita semakin dikuatkan. Amin. Tapi kalau penglihatannya udah aneh-aneh, saudara ya, udah di skip aja. Iya. Kita tidak perlu dengar penglihatan orang lain, tapi biarlah kita mendapatkan penglihatan sendiri. Bisa Pak, bisa. Asal saudara dekat Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang murah hati. Tuhan tidak mengungkit-ungkit persoalan kita, tidak pernah mengungkit masalah kita. Dia Allah yang murah hati, dia memberikan kepada orang yang meminta kepadanya dengan iman. Katakan amin. Bisa. Dan penyataan itu apa? Seperti sekarang. Nah pertanyaannya, apakah penyataan yang saya terima dari Tuhan benar enggak? Nah saudara bisa rasakan dengan roh. Apa yang saya sampaikan membangun roh saudara enggak? Apa yang saya sampaikan memberi kekuatan dan saudara merasakan bahwa ini hidup ini. Itu masing-masing bisa dirasa. Gunung Sinai worship 40 hari, Tuhan membawa saudara semakin tinggi, naik. Musa naik ya saudara, Harun enggak naik. Beda, makanya Harun dan Musa beda. Harun itu kakaknya. Harun tidak disuruh naik, hanya Musa. Kalau saudara disuruh naik sama Tuhan, pasti saudara akan mendapatkan penyataan Tuhan. Yohanes di Pulau Patmos di Wahyu 2, Wahyu 4 dikatakan mari naik. Tolong buka Wahyu 4. Supaya Bapak Ibu Saudara khusus di tempat ini, saya minta saudara mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Secara pribadi, untuk saudara. Tidak usah dikeluarkan, tidak apa-apa. Untuk saudara, saudara melihat 10 tahun ke depan, Tuhan akan menyatakan buat saudara. Katakan amin. Sehingga kita kuat. Penglihatan itu bukan show off. Wah, saya melihat begini, langit biru udah lama. Kalau langit biru, itu pasti siang toh. Kalau malam apa? Langitnya, hitam. Tetapi waktu saya di pesawat, langit itu nggak biru itu, putih, kayak kapas, gitu. Jadi bukan itu, bukan kemudian dipamer, bukan. Kalau saya tanya, misalkan kalau Pak Martin ini kan peka juga penglihatan. Biasanya bilang, Pak dapat apa? Ini. Oke. Penglihatan itu untuk kita. Amin. Penyataan itu untuk kita dan kita diberkati, bagikan. Amin. Lah kalau penglihatan itu untuk orang lain, lah kamu gimana? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Mari naik saudara. Bukan saya jadikan saudara paranormal, bukan. Tapi itu yang disediakan oleh Allah kita. Supaya saudara mengalami yang namanya manusia rohani. Manusia jasmani jelas tidak tahu. Makanya saya katakan, tidak ada seorang pun yang tahu surga. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa Elohim. Hanya Tuhan Yesus. Tidak ada satu guru, bahkan nabi pun pernah lihat surga, bahkan tinggal di surga. Hanya Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara harus percaya, kalau saudara murid Tuhan Yesus, anak Allah,
pintu surga terbuka. Itu bukan berarti saudara kemudian tiap hari masuk kamar, tutup pintu, lampu mati, terus meditasi, kok nggak lihat surga. Ya. Bukan begitu. Nggak perlu begitu Bapak Ibu. Anda akan melihat kerajaan surga melalui pernyataan Allah, melalui firman ketika engkau berbicara dengan seorang, kerajaan surga turun. Buka. Beda, jangan pernah saudara, Pak saya mau ke gunung ya Pak. Ngapain? Mau lihat kerajaan surga. Bukan begitu, itu orang dunia cari begitu. Tuhan Yesus berkata kerajaan surga ada di dalam engkau. Amin. Jadi pintu terbuka, katakan amin. Dan suara yang dahulu telah ku dengar itu Bapa Elohim berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya naiklah kemari. Atau suara juga yang dimaksud juga suara Tuhan Yesus. Naiklah kemari. Itu di Pulau Patmos. Nah ayat ini 2017 saya dapat gitu loh. Kita kan ada di Langsep ini. Lagi di Raya Langsep ini di rumahnya. Di Andi itu. Andi. Bagaimana rumah Raya Langsep itu bisa dipakai untuk rumah doa, itu kan ceritanya kan saya sudah saksi. Sampai istrinya bingung kok. Mimpi, dapat mimpi. Ya toh. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu saya disuruh Tuhan nyembah. 2017 tuh, makanya kan agak gila saya sudah 2017 itu. Ya enggak kuat orang ikut orang gila kayak saya. Ya, kecuali yang sama gilanya. Amin. Jadi yang masih bertahan ya memang rotok. Dulu 2 tahun Raja Nebukadnezar dibikin gila sama Tuhan. Untuk apa? Supaya dia ngerti jangan kamu meninggikan diri. Saudara, kalau saudara mau lihat pintu surga terbuka, rendahkan diri. Tuhan itu ajaib. Makanya yang saya lakukan itu, ya betul dianggap gila. Dan sampai hari ini saya mengerti cara Tuhan bekerja. Masing-masing gereja Tuhan bekerja. Tergantung gembalanya mau gak merendahkan diri. Bagian saya disuruh merendahkan diri. Dan di situ saya nyembah betul-betul. Bukan saudara tahu kita nyembahnya gimana sampai serak suara saya. Ini 40 hari Tuhan kasih ya, suara saya masih renyah itu. Padahal pulang yo makan kacang. Ya, kacang. Kalau yang kacang tanpa gorengan itu lebih aman. Dikasih kacang gorengan, wah itu menggoda. Lebih gurih, ada bawangnya. Habis makan, terus saja saya. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan pulihkan. Amin. Pagi-pagi bangun dia masih bisa, tapi waktu dulu tidak bisa ngorok saudara. Saya pecah sampean itu karena jerit. Di situ Tuhan tunjukkan ayat ini. Naik nak, loh kok naik sih Tuhan? Naik kemana? Rohmu naik. Saya bilang iya Tuhan aku ngerti. Aku membawa jemaat rohnya naik. Dan roh naik gimana? Tidak bisa saudara melakukan perkara duniawi dong. Wah harus perkara roh. Di mana perkara roh? Penyembahan. Hanya penyembahan yang membawa roh kita akan naik. Pujian penyembahan akan membuka pintu surga. Membawa roh saudara naik. Karena pujian penyembahan itu pintu gerbang surga. Mari masuk gerbangnya itu dia. Dengan pujian itu. Naik kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi di sesudah ini. Itu Yohanes ngalami saudara. Apa yang harus terjadi sesudah ini ketika Yohanes naik rohnya. Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh roh. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri surga dan di tahta itu duduk seseorang. Waktu saya mendapat ayat di 2017.
baru di situ Tuhan singkapkan. Roh kita harus naik. Karena ini bukan bicara lahirian, naiklah. Loh, naiklah ini sudah posisinya itu di Pulau Patmos, mau naik kemana? Ya roh. Waktu saya ngerti ini saudara, langsung saya dibuka semua tentang kerajaan imam. Bayangan saudara. Makanya saya kan bilang, NCC Internasional itu bukan saya saudara, sama sekali. Itu roh saudara. Amin. Itu roh. Nah mari nanti dengarkan kesaksian orang-orang yang agak gak normal. 40 hari di sini itu kan gak normal. Amin, amin. Haleluya. Kesaksiannya banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika rohmu naik. Roh naik itu membawa saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Maka saudara akan dikuasai oleh roh. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan, orang dikuasai oleh roh. Bagaimana Yohanes dikuasai oleh roh? Ya, ada 3 hal. Karena Yohanes adalah pribadi yang siap menderita karena Kristus. Maka itu di Yohanes 1 Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, tolong buka Wahyu 1 ayat 1, supaya Bapak Ibu mengerti dan Anda adalah pribadi yang dikuasai roh. Ayat 2-nya apa? Oh sorry, bentar. Dikuasai roh. Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Betul, 1 dan 2. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada yang supaya ditunjukkan kepada hambanya apa yang harus terjadi, dan oleh malaikat itu ia telah menyatakan kepada hambanya. Yohanes 2. Sebentar saya bukan. Itu di awal. Saya salah nulisnya, coba saya lihat dulu. Duh. Saya salah sebentar. Wahyu 1 ayat 9. Salah saya. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 1 ayat 9 di sana dikatakan, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam apa? Kesusahan. Ini loh saudara. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang siap menderita karena Kristus, kesusahan karena Kristus, penderitaan semuanya. Dan saudara adalah orang-orang yang hidup untuk kerajaan Allah, fokusnya hanya kerajaan Allah. Dan saudara adalah orang-orang yang tekun menantikan Tuhan. Ini orang yang dikuasai roh. Makanya ketika saudara mulai masuk hadirat Tuhan, saudara rindu, maka saudara akan dibuka mata rohmu. Sekali lagi, kerajaan surga bukan sekedar hanya Pak saya ngelihat ini, Pak ngelihat ini, gak ngelihat ini. Tapi kamu gak punya hikmat kerajaan. Melihat kerajaan surga itu bisa melalui hikmat Allah yang diberikan. Rahasia kerajaan surga untuk menyingkapkan. Bukan sekedar hanya ada orang isinya ngeliatin setan aja, ada. Ya, dulu saya selalu dia ngomong ini penglihatan inilah ini Pak Febi ini, tapi saya dengernya ini nggak benar ini orang mistik ini dah.
Dia firman tidak menguasai sama sekali. Dia seorang ibu yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Makanya dia nggak ada dasarnya sama sekali. Nah anehnya orang bisa percaya sama ibu ini. Ngikut lagi. Saya kok ngerasa ya, nanti kamu itu ya ke depan itu perusahaanmu akan begini-begini. Aku kok kelihatan di sana itu ada ini. Ya percaya dan tanya, lu cucu enggak? Dia enggak tahu siapa ibu ini. Ibu ini ngerti firman enggak? Enggak ngerti. Kalau sekolah Alkitab sih masih oke lah. Enggak ngerti firman enggak nguasai, dia enggak tahu tentang kerajaan Allah. Kalau saya tanya, yuk ngerti enggak kerajaan imam? Loh kalau keimaman enggak ngerti, kamu ngomong tentang penglihatan bagaimana? Yang kamu lihat apa? Loh itu terpengaruh ya, orang akhirnya ikut dia. Dan banyak orang Kristen tertipu dengan penglihatan-penglihatan. Tidak ada dasar saudara. Yohanes adalah orang yang bersekutu dalam kesusahan. Yohanes adalah orang yang hidup oleh kerajaan. Dia tekun menantikan Tuhan Yesus dan dia menulis tentang Tuhan Yesus. Dialah firman Allah. Nah, firman bersama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia. Pewahyuan buka. Nah sedang ibu itu gimana? Firman aja gak ngerti, dia ngomong penglihatan. Jadi kalau orang ngomong penglihatan, tanya aja. Kamu ngerti gak bu tentang kerajaan imam? Loh kerajaan Singosari tahu saya. Ya sudah wis bu, wis mulai wae bu, pulang aja. Ngerti? Jangan mau dengar. Karena orang yang melihat penglihatan, dia sudah tahu rahasia-rahasia kerajaan surga. Lihat di semua Alkitab. Apalagi perjanjian baru. Nggak gampang saudara. Simeon, Hana, ini siapa ini? Bukan sembarang laki dan perempuan. Hana itu seorang pendoa. Dia ngerti tentang nubuatan Mesias. Tanya aja sama ibu itu. Bu, kamu ngelihat penglihatan, ngerti Mesias? Mesias nggak ngerti pak. Kalau Meses saya tahu. Loh Meses itu yang mana? Itu roti itu loh pak, kasih mentega. Wah itu kan coklat. Ngawur kamu. Tapi berkanjang penglihatan. Ada orang ini pernah bergabung di kita dan out. Saya kasih tahu. Orang yang gabung sama NCC Internasional. Kalau dia nggak kencang lurus dengan firman. Out saudara, saya kasih tahu. Ada banyak orang yang mundur karena saya berpegang pada Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka hanya berpegang Jesus only. Out, dia bilang. Ada orang yang berpegang baptisan harus selam saja. Out, saudara, saya bilang. Karena saya yang pegang Alkitab. Bukan pengajaran manusia. Amin. Nah kembali Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang Tuhan teguhkan. Bapak Ibu Saudara harus percaya. Harus ada niat dari diri kita untuk bilang, Tuhan aku mau naik, itu aja. Nah, waktu saya 2017 gimana? Ketika saya mendapat ini. Tuhan aku mau naik. Bawa aku naik. Psh. Bukan terus kemudian kekayangan, saudara meninggalkan tubuh saudara. Dilihat, aku kapan balik? Aku kapan balik? Ya. Bisa hilang, tidak bisa balik. Telepon. Halo, tolong. Grab pesen. Banyak toh orang penglihatan tidak balik tuh. Di mana rumahku, di mana anakku, bingung saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara ini yang Tuhan teguhkan di hari ke-29 untuk apa? Untuk jangan meninggikan diri. Tuhan itu memberi penglihatan supaya kita tidak meninggikan diri. Maka itu saya katakan Nebukadnezar dibikin gila sama Tuhan. Saya binatang itu loh. Berapa lama? Itu setahun atau berapa itu. Gila makan rumput raja. Karena apa? Sombong dia mulai. Nah demikian juga Paulus kembali ke tadi 2 Korintus 12 ya. Ayat pertama bahwa aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi percaya saudara bahwa Tuhan akan memberikan penyataan buat saudara, katakan amin. Gimana Pak? Pada orang yang minta.
Minta. Minta kok. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku minta penyataan. Seperti kayak saya begini nih. Makanya saudara, kalau saudara mau lebih peka, latihan. Di bangku saudara ini, saudara juga sama seperti di sini. Tidak ada penonton di sini toh. Anda juga minta, Tuhan apa ya? Kalau saudara peka roh, sama-sama dengan saya peka, pujian-pujian yang saya naikkan, semua pasti nyambung. Pasti peka. Karena roh itu satu. Roh Kudus kan satu. Dan ini latihannya. Kalau saudara nggak latihan buka, Anda nyembah itu nggak bersama-sama, kamu nggak ikut naik. Tidak mudah saudara. Mengosongkan diri benar-benar kosong saya. Dan ini karunia. Tuhan memberi karunia itu. Pada siapa Tuhan memberi karunia? Lupa, namanya karunia suka-suka Tuhan. Tidak, kepada orang yang meminta karunia. Kalau bahasa umumnya karunia itu pemberi Tuhan. Ada orang gini, Pak saya itu mau bahasa roh apa enggak, terserah Tuhan. Tuhan kalau kasih ya saya bisa, kalau enggak ya enggak. Enggak begitu. Kamu mau duit apa enggak? Ya terserah Tuhan kasih ya duit, ya enggak ya. Loh ini ada langsung depan mau ambil. Ya terserah Tuhan, oh bodoh kamu. Untuk kasih kok terserah Tuhan. Banyak orang kan begitu tuh. Anak dikasih sama Tuhan, tapi ngambil. Bukan banyak toh orang, Pak karunia itu terserah Tuhan. Siapa ngajarin? Dibodohi sama setan. Karunia itu diminta, diambil dan Tuhan kasih dengan murah hati, langsung ambilnya dengan iman. Tuhan aku percaya Engkau pasti memberikan aku pernyataan dalam segala hal. Aku percaya Engkau yang menuntun aku. Jadi dengan porsi masing-masing, tidak sama, tidak apa-apa, ujungnya sama kok. Jadi saudara jangan pernah merasa malu, minder. Pernyataan apa Pak, tidak bisa. Loh, nah kalau saya menjadi orang bimbang, karena Tuhan berkata di surat Yakobus, orang yang mendua hati dia tidak akan mendapat apa-apa. Kalau seseorang kekurangan hikmat, mintalah. Amin. Waktunya habis. Besok lanjut, Tuhan berkati. Panjang loh ini panjang loh. Karena udah ngomong surat Yakobus nanti, tolong catat ya. Yakobus berapa itu? Yakobus 1 itu, minta hikmat. Ini yang Tuhan mau ajarkan terus saudara. Amin. Supaya nanti hari ke-40 saudara akan dibawa untuk melihat surga yang luar biasa dalam hidup saudara. Kami bersyukur malam hari ini Engkau ajar kami terus untuk kami mengerti apa yang Tuhan rindukan supaya kami menjadi orang-orang yang merendahkan diri. Hanya orang yang merendahkan diri dia mendapat sesuatu yang datang dari atas. Orang yang meninggikan diri tidak akan memperoleh apa-apa. Oleh karena itu ajar kami Bapa, dan besok kami akan kembali hari yang ke-30. Kami akan datang isi terus bejana kami penuh Tuhan. Lanjutkan terus apa yang menjadi pesan-Mu malam hari ini, besok dan sampai hari ke-40. Terpuji namamu, 24 pintu gerbang surga malam hari ini berkati urapi hamba-hambamu, imam-imam dengan kekuatan Allah, sukacita segar, kuat. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapak Ibu sudah buka dua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan dan berkat kehidupan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin.